Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, tadi baru selesai tarawih dan sekarang lagi nyantai sama bertiga ya. Ini saya pribadi Ustadz Bayu. Beliau ini lulusan Pondok Pesantren Temboro ya. Nanti kita akan tanya-tanya tentang bagaimana cara masuk di Pondok Pesantren Temboro, suasana dan lingkungan di Pondok Pesantren Temboro Al-Fatah ya, di Jawa Timur. Oke. Satunya lagi bersama Mangkop, tapi beliau berada di kanan. Jadi kita fokus ke Ustadz Bayu saja. Jadi kita akan tanya-tanya beliau tentang bagaimana Ustadz cara untuk masuk ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Ya, cara masuk pesantren Temboro enak. Pendaftaran cuma 3 juta. 3 juta. Ya, itu pendaftarannya 3 juta. Terus kalau per bulanannya itu 1 bulan bayar 650 per bulan ya. ya. Itu pun pas awal mau pendaftaran tuh boleh bayar setengah dulu, nggak harus 3 juta gitu. Jadi boleh cicil. Oke, berarti dipermudah gitu ya. Iya, dipermudah. Kalau soal bayaran tambahan lain adakah? Misal bayaran untuk kitab, bayaran untuk pakaian. Kalau bayaran kitab, pakaian tuh kayaknya itu pribadi masing-masing sendiri. Oke. Belinya sendiri, nggak termasuk pendaftaran, itu beda. Oke. Terus kalau untuk pendaftarannya, apakah memang cuma ada satu jalur? Misal tidak ada jalur beasiswa atau jalur khidmat atau jalur apa? Kalau jalur lain khidmat ada. Khidmat ya. Iya. Khidmat, kalau bagi yang tidak tahu ya, khidmat itu apa Ustaz? Khidmat tuh bersedia diri. Bersedia diri. Jadi membayar pakai tenaga ya. Kalau kita tidak mampu membayar pakai uang, maka bayarnya tenaga kita. Misal memasak di dapur untuk para santri ya, benar Ustaz. Terus bersih-bersih, buang sampah itu termasuk khidmat. Oke. Selanjutnya tentang suasana dan lingkungan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, boleh sedikit digambarkan bagaimana jelasnya Ustaz? Masya Allah, kalau masalah lingkungannya dalam keseharian tuh banyaklah dapat orang-orang tuh baca Quran tuh kan, di istirahatnya aja orangnya baca Quran. Apalagi pas lagi waktu program tuh, Masya Allah, sungguh-sungguh. Santrinya para tahfiz semua ya, Ya, hafal Al-Quran semua ya, alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Ini Ustadz Bayu ini juga 10 juz ini guys beliau. Masya Allah. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan di pondok pesantrennya itu apa saja Ustadz? Dari mulai subuh terus sampai ke isya atau sampai ke tidur? Kalau pagi sekitar 6:30 itu dinia pagi. Ya, dinia paginya tuh sekitar 3 jam. Dinia pagi itu gimana Ustaz? Dinia pagi itu kita ngaji kitab. Oh, ngaji kitab kuning. Oke. Kitab-kitab kayak nahwu, fikih, hadis gitu. Usul fikih. Ada juga. Itu mulai dari jam? Mulai 6:30. 6:30 sampai 9:30. 6:30 sampai 9:30 itu diniyah atau ngaji kitab guys. Terus setelah 9:30 tuh ada waktu infirodi, istirahat namanya. Nah, istirahat ini 30 menit sampai jam 10 pas. Tuh setelah jam 10 pas, nah itu programnya tidur siang. Jadi seluruh santri itu wajib tidur siang. Nanti kalau ketahuan nggak tidur siang, nanti ada jaulah, insya Allah tuh ditakzir nanti. Itu gimana Ustadz? Jaulah ditakzir itu gimana? Maksudnya nanti kayak ada
orang keliling, kalau ada nemu orang belum tidur kan, nah nanti dihukum. Oh, dihukum nanti. Kalau nggak tidur lah, ini enak banget guys. Jadi disuruh tidur, kalau nggak tidur itu dihukum. Nikmat mana lagi yang didustakannya kan? Sudah disuruh tidur. Mungkin nanti dikasih uang juga ya kan? Terus untuk berikutnya Ustaz? Terus tidur sampai jam setengah 12. Nanti jam setengah 12 tuh ada pembangunan. Oke. Itu di Jaulah juga ya? Iya, kurang lebih lah jam setengah 12. Nanti ada pembangunan, terus persiapan sholat zuhur di masjid bersama. Persiapan sholat zuhur. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, nah, nanti sekitar jam 1, kalau bagi yang tahfidz nanti masuk ke kelas tahfidz. Kalau yang kayak saya sendiri kan, saya kan halaqah utara, jadi itu ada formalnya. halaqah utara itu bagaimana Ustaz? Jadi di Temboro ini dibagi per halaqah dia. Kayak dibagi, ada pusatnya, ada di apa tuh tempat MA-nya gitu. Ya. Ada khusus tahfidznya. Beda-beda dia. Kalau untuk MI, MTS, MA itu halaqah mana yang masuk? Utara. Oh, halaqah utara. Jadi Ustadz Bayu ini halaqah utara, masih MA kelas 1. kelas 1. Insyaallah 2 tahun lagi tamat. Kalau memang ada yang mau meminang ya silakan. Insyaallah. Terus selanjutnya bagaimana Ustadz? Selanjutnya jam 1 masuk MA, masuk formal sampai jam 4. Jam 4. Jam 4 kurang 5 menit lah. Nah itu langsung pulang kamar masing-masing, persiapan sholat asar. Masya Allah. Jadi waktu istirahatnya itu cuma sebentar ya guys. Semua di situ istilahnya semua diniatkan atau tenaga kita dipakai untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan dunia itu cuma sedikit yang ada di pikirannya Ustaz ya. Iya. Setelah selesai salat asar, Selesai sholat asar, nanti persiapan ngaji bareng. Ngaji bareng sama Pak Yai. Kiai Haji Umar Fathullah yang sekarang memimpin Pondok Pesantren Al-Fatah. Kemudian selesai ngaji bareng sekitar ya kurang lebih selesainya wallahu a'lam, selesainya tergantung Pak Yainya. Kalau udah selesai berarti infirodi, istirahat lagi. Infirodi aman sampai nunggu azan maghrib. Berarti kalau sesudah asar itu guys, itu Kiai Haji Umar memimpin pengajian ya Ustadz ya, ngaji bareng. Terus selesainya itu ya kita sebagai santri ya sami'na wa ata'na ya, sam'an wa ta'atan, itu cuma bisa patuh ya dengan kapan selesainya. Nah, kemudian setelah itu lanjut kepada sholat maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah nanti ada talfid bersama, ngaji Al-Quran bareng-bareng. Ngaji Al-Quran bareng-bareng. Terus selesai talfid nanti masuk kelas hafalan kitab. Hafalan kitab sekitar 1 jam. 1 jaman guys. Kurang lebih 1 jam atau setengah jam. Terus setelah masuk hafalan kitab, selesainya masuk tahfidz. Itu tahfidznya buat seluruhnya tahfidz. Nah, baru untuk seluruhnya masuk tahfidz. Untuk hafalan Al-Qur'annya ya, Ustaz. Ya. Terserah yang penunggunya mau hafalan Quran atau mau di talfidz aja gitu kan.
bareng-bareng. Talfid itu pengajian atau Talfid itu baca Quran tuh bareng-bareng. baca Quran bareng-bareng? Iya. Kalau tahfidz programnya, Mm-mm. program hafalannya. Oke. Setelah selesai talfid, ba'da isya, Selesai talfidz itu langsung nunggu sholat isya. langsung nunggu salat isya Iya. berjamaah. Langsung ke masjid nunggu sholat isya, buat sholat isya berjamaah. Mm-mm. Nanti ba'da isya masuk kelas mutola'ah. Mutola'ah. Mutola'ah tuh kita tuh belajar Bahasa Arab? kitab, Kitab. bukan bahasa Arab. Belajar kitab Mm-mm. 1 jam buat persiapan kita ngaji sama Ustadz besok pagi Mm-mm. di program dunianya. Jadi malam tuh ada mutola'ah buat Itu- persiapan kita. Mutola'ah itu dipimpin oleh kiai atau kita sesama para santri, Ustaz? Kalau mutola'ah tuh kita ada ini ya, betul kayak ada amirnya gitu, Oh. ada ustadznya yang jaga kita. Ada Kalau nggak amir ustadz senior istilah ya. jaga kita, bantu-bantu kita buat persiapan Mm-mm. kitab. Biar besok pagi pas kita dinia itu nggak kaget. Mm-mm. Biar kita udah tahu, oh rupanya malam tadi saya udah belajar. Jadi besok tinggal ngaji senang. Ibarat kata pepatah ya guys, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara ya Ustaz ya. Apa aja tak? Mau perkara Ya, 5 perkara sebelum 5 perkara. apa itu? Sehat sebelum sakit, Oh, Hidup sebelum mati. hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit, ya. Iya. Nah, kemudian Jagalah hidup sebelum mati. pokoknya itu 5 perkara guys. Jagalah sehat. Ya, sehat Sebelum sebelum sakit, hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit, Sempit. terus yang keempat kelimanya itu lupa guys. Terus setelah selesai itu selesai mutola'ah jam 10 itu 1 jam aja tuh. Terus sampai jam 10 30 menit itu istirahat infirodi. Firodi. Jadi kalau mau pergi ke koperasi kan, ke kantin maksudnya, mau jajan-jajan, nah itu ada waktu 30 menit. 30 menit. Selesai itu setengah 11 itu persiapan tidur malam. Oke, sampailah ke subuh ya Ustaz. Tahajud. Tahajud. Tahajud ya. Sampai ke tahajud pembangunan. Tahajudnya jam berapa itu Ustaz? Tahajudnya jam 3. Jam 3. Itu Nanti selesai tahajud istighosa bareng-bareng sama Pak Yai. wirid ya. Istighosa. Itu istighosa tuh terus sampai ke menunggu subuh ya. Ya, Setelah ba'da salat subuh jamaah lanjut lagi dengan talfid. talfid membaca Bareng-bareng. kitab ya. Talfid ngaji Talfid. Al-Qur'an bareng-bareng. Ngaji Quran bareng-bareng, habis itu baru ngaji kitab. Ya, Yang 3 jam tadi kan? Ya, yang tadi langsung masuk dunia. Itu jadi putarannya terus begitu guys. Jadi Masya Allah, Insya Allah kalau mondok di Pondok Pesantren Al-Fatah Tamboro memang tujuannya memang untuk akhirat ya. Menurut ya kenyataannya bahwasannya kalau seandainya kita mengejar akhirat maka memang dunia akan mengikuti. Tetapi ketika dunia yang kita kejar, akhirat ini Tinggal. tidak akan ikut. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang berpikiran tamatan pondok pesantren jadi apa, mau kemana kan? Padahal sesungguhnya tamatan pondok pesantren itu sudah dibentuk mental, kedisiplinan dan terus kebaikannya selama di dalam penjara suci tersebut ya. Jadi jangan khawatir, kalau Allah bersama kita ya, maka dunia itu tidak akan ada apa-apanya, karena yang menciptakan dunia ikut bersama kita, ada di dalam hati kita. Maka sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan dunia ini.
Jadi mungkin di pondok juga ada yang ditawari buat jadi menantu kan Ustaz ya? Kan memang dunia mengiring guys. Terus ada hal yang ingin diceritakan lagi Ustaz tentang pondok pesantren Al-Fatah Temboro? Mungkin ada hal-hal khusus lainnya yang mau diceritakan biar penonton tahu, atau pengalaman pribadi Ustadz atau apa, nggak apa-apa, ceritain aja. Masalah libur. Masalah libur ya. Nah, Kalau masalah liburnya tuh liburnya dari hari Kamis. Kamis siang setelah zuhur. Itu libur. Sampai sebelum Jumatan. Kamis siang sampai sebelum Jumatan. Iya. Tapi itu nanti tetap ada program juga masih ada. Libur pun tetap ngaji. Ya. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia di situ ya Iya. Ustaz. Kalau Sabtu sama Ahad itu libur MA-nya atau bagaimana Ustaz? Enggak. MA-nya libur hari Kamis. Nah, itu seluruhnya. Ya, Mulai dari MI, MTS, MA. Iya. Cuma di hari Kamis saja ya yang libur. Oke, cuma 1 hari guys yang libur. Selebihnya kedisiplinannya memang terjaga. Makanya rata-rata lulusan Al-Fatah tuh memang mantap. Terus setelah itu ada yang mau diceritakan lagi? Jadi guru kami itu pernah berkata kan, Gus muda di pondok kami. Jadi maksudnya program Temboro tuh kayak gitu tuh emang betul-betul orang tuh harus sungguh-sungguh ngaji tuh. Waktu tuh gak usah banyak buat di dunia. Ngejar akhirat tuh lebih banyak. Jadi Gus kami tuh pernah berkata tuh, meskipun di depan pondok tuh ada Dajjal, pondok tuh nggak akan libur, tetap lanjut ngaji meskipun Dajjal tuh dari depan pondok. Saking tekadnya ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi memang harus dimanfaatkan untuk ngaji dengan sungguh-sungguh. Itu pesan Gus Yusuf di Pondok Pesantren Al-Fatah. Jadi guys, kalau cuma mau main-main ya, cuma mau healing ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, jangan. No guys. Itu bukannya healing, malah pusing kalian nanti. Sebab karena kemungkinan ya healing itu kan masih sangkutan dengan dunia, sedangkan di situ waktu memang dimanfaatkan sebaik mungkin. Lagi tambahan Ustaz? Ya, insya Allah Cukup ya. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, mungkin saya ada pertanyaan lagi Ustaz tentang kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Misal untuk memanah, berkuda, itu di jam berapa itu Ustaz? di hari libur. Di hari libur, di Kamis ya? Iya. Di hari Kamis. Jadi apa aja kegiatan ekstrakurikulernya? Ya, main panah, kuda boleh. Terus apa lagi ya? Ya banyak lah. Mungkin Infirodi sama teman-teman kan, buat masak-masak gitu kan, di satu hati. Atau enggak main apa gitu. Lebih baik lagi gunain buat baca Al-Quran. Iya, gunain dengan hal yang bermanfaat. Oke, mungkin itu saja guys sekilas tentang Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur ya,
di Jawa Timur ya. Terus untuk pendaftarannya itu kalau online apa offline, Ustaz? Offline. Offline ya. Kalau online tidak bisa? Bisa juga ya. Dari Instagram ada? Ada. Nah, mungkin kalian bisa cari nanti share di IG, Instagram Pondok Pesantren Al-Fatah Temboroh ya. Jadi untuk biayanya pendaftarannya itu 3 juta. 3 juta ini pun bisa diangsur ya. Boleh diangsur, jadi tidak harus cash 3 juta. Jadi misal kalian mau bayar 1.500.000 terlebih dahulu, kemudian sisanya nanti itu bisa. Kemudian untuk per bulannya berapa, Ustaz? 650. 650.000. Jadi pondok pesantren yang wah tapi dengan biaya yang sederhana ya, dengan ilmu yang mewah. Oke, sekian dari saya. Saya bersama Ustadz Bayu. Jikalau ada kekurangan tentang penjelasan tentang pondok pesantren Al-Fatah Temboro, kami mohon maaf ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Semangat buat para penuntut ilmu, semangat mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang berjihad untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menemukan jalannya ke surga ya. Oke, jadi semangat dan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Jangan, dunia insyaallah akan mengikuti. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.